Oke, welcome back to channel PKK. Gila, tim ini semangat banget. Game Yana nggak semangat karena kita bakalan kedatangan tamu spesial dengan guyonan jenakanya. Beliau merupakan warga Payungi juga, ya. Beliau juga penggerak salah satu arsitektur, bahkan ibarat Candi Prambanan ini ya. Bisa dibilang dia ini nih jinnya. Bisa bangun apa aja dalam semalam. Gila, kasih tepuk tangan buat Pak Slamet. Selamat malam Pak Slamet. Selamat malam, selamat malam. Sehat Pak Slamet? Alhamdulillah sehat. Dari mana ini Pak Slamet tadi? Untuk sementara ini tadi baru dari rumah. Oh, dari rumah. Nggak biasanya ngambil tender gitu nggak? Untuk sementara ini di bulan-bulan ini kita stop dulu. Oh, bulan ini stop dulu guys. Ya kan? Karena proyekan pembangunan penghabisan dana tahunan kayaknya udah habis agaranya. Nanti kita mulai lagi mungkin di bulan 7, bulan 8. Boleh. Siap. Boleh lah ikut-ikutan. Oke. Selamat malam buat Pak Slamet. Selamat malam. Kesibukannya apa aja nih Pak Slamet? Lagian ini. Untuk sementara ini kesibukannya ini terus karena aku ini sebagai orang tani ya, untuk sementara ini kita ke sawah. Ini kebetulan musimnya di sawah ini lagi mulai musim tanam. Oke. Jadi Pak Slamet banyak yang belum tahu nih sebenarnya aslinya Pak Slamet tinggalnya di mana? Saya aslinya tinggal Boleh cerita lah maksudnya dari Pak Slamet nih. Sebelum masuk Payungi dan sampai Payungi itu tinggalnya di mana aja? Aku dulu tinggalnya untuk sementara ini KTP masih tetap tinggal aku di Jojok, Lampung Timur. Oke, Lampung Timur. Nah, kebetulan terus kami geser ke Payungi ini. Istri ikut membantu bekerja di gudegnya Ibu Sundari. Nah, kemudian kami buka dagang sendiri di Payung ini, yang membuka mencok mercon. Sekarang jadi mulai dagang mentok mercon ya. Rica mentok. Tapi memang benar masakannya apalagi mulai dari di gudeg Sundari bahkan sampai mentok mercon itu masakannya luar biasa. Alhamdulillah. Gitu. Bahkan sekarang bisa dibilang juga salah satu best seller makanan di Payungi guys. Kasih tepuk tangannya dulu. Alhamdulillah. Terima kasih. Kayaknya selamat Pak. Pokoknya ini pada semangat. Alhamdulillah kita tetap semangat terus untuk maju Payungi. Pak Slamet, ayo. Ini kan tinggalnya di Jojok, kan sama istri akhirnya jualan ikut Ibu Sundari gudeg itu tadi sehingga buka ini. Ada nggak sih Pak Slamet dari suka duka selama pas masih di gudeg Sundari, habis itu udah buka sendiri, ada nggak suka dukanya? Tetap ada, dukanya itu tetap ada, suka dukanya. Tapi dukanya kita sikapi aja, kita syukuri aja dukanya. Kita ambil hikmahnya aja. Untuk di Payungi kami mulai ngerintis istilahnya dagang ikut sampai kita masuk di Payungi ini, banyak suka dukanya itu banyak. Untuk istilahnya kita ambil sukanya aja. Kalau dukanya itu nggak usah dibagi. Biar semuanya tahu gitu. Nanti gampang kita. Nah, untuk sukanya, untuk di Payungi ini banyak sekali sukanya. Dari mulai kita istilahnya belum kenal sama teman menjadi kenal teman dan akhirnya menjadi saudara. Di situ. Jadi memang seperti itulah Payungi, menciptakan keguyupan bahkan menjadi kekeluargaan. Benar. Pak Slamet ini terkenal dengan mentok merconnya. Dimana kalau misalnya kenapa sih kalau ini harus teriak-teriak, ada nih ya salah satu partner itu teriak-teriak aja gitu, ya kan? Tok mercon kalau jualan teriak-teriak itu, apalagi kalau saya lewat tuh pasti, dadar,
Acuan golek piring gitu ya. Ada lah ya. Iya, Bisa saja iya, sebut saja tukang ngarit. Tapi ini apa dengan bercanda-bercanda kayak gitu tuh tapi seneng aku gitu. Karena tapi selain gitu juga tetap suruh makan. Tuh enak-enak juga gitu. Nah, selama ini nih kayak apa? Ini kan partneran nih, ada nggak sih gangguan-gangguan gitu selama berpartner gitu atau malah lebih terbantu atau kayak gimana, Pak? Alhamdulillah untuk selama ini kita tetap enjoy aja. Istilahnya ibaratnya kita ini walaupun kecil walaupun bisnis lah, Iya, bisnis betul, usaha betul. kecil kita barengan, alhamdulillah kita tetap saling menjaga. Iya. Kita tetap saling menjaga kerukunan, apapun yang penting intinya kita itu istilahnya belak-belakan per-peran. Nah, Oke. itu dalam kita usaha bareng. Iya, Dalam betul. dalam usaha bareng. Dan memang itu juga salah satu pedoman di Payung gitu bagus. kan. Betul kan? Itu. Karena kalau misalnya bisa kita sesama pedagang bahkan itu rukun, guyup gitu ya. Nah, ini kan kita di kampung kopi nih, Pak. Nggak afdol kalau nggak ngopi. Bagus. Nah, Cocok. mau kopi hitam apa mau kopi yang lain? Kalau aku yang biasa saya konsumsi, saya kopi hitam. Wis. Yang biasa saya konsumsi kopi hitam. Oke. Kemarin Oke, juga kita dapat kiriman juga dari sama Alhamdulillah. Legenda Hidup juga. Legenda Hidup Payungnya itu dari Lampung Barat. Nah, itu. Oke, tapi kita panggil dulu. Passwordnya Ubay ya. Kita Ubay. panggil aja Ubay. Mana Ubay ini? Ubay ini bocil kematian, Pak. Yang biasa buatin kita kopi. Wes. Apa kopi hitam 2 ya. Nah, habis itu apa lagi? Sama cemilan lah kayak biasa. Oke. Pahit sedang, Pak. Hah? Pahit sedang. Kalau aku orangnya ya dalam keadaan seperti ini, udah budak, udah pahit, ya tolong yang manis. udah pahit akan kehidupan, Pak, ya. Iya, karena kita udah terlalu banyak mengecam pahitnya kehidupan. Iya, tapi jadi kita harus yang jangan manis. mentang-mentang muka kita juga pahit, hitam gitu kan, harus minum yang manis enggak. Dampak Ya. dampaknya. Oke, lanjut nih. Oke, sambil kita nunggu kopi. Tadi kan udah berpartneran masalah ini masalah partner tuh kayaknya nggak ada masalah, malah Nggak makin ada masalah. terbantu. Kita Selama saling di mendukung. Payungi sebenarnya kayak Pak Slamet dan teman-teman yang lain itu merasa terbantu nggak sih, apalagi untuk faktor ekonomi ini? Terbantu banget nggak? Terbantu banget. Jadi begini, ini pengalaman saya. Di saat saya itu di bulan-bulan 1, 2, 3 sampai bulan 4, 5, 6 nanti, istilahnya saya kan istilahnya untuk job pekerjaan di proyek itu off. Oke. Nah, di situ dengan adanya istri perempuan itu ikut dipayungi, itu benar-benar istilahnya ikut menjalankan roda ekonomi Juga keluarga ikut, kami gitu. terbantu, sangat mendukung. mendukung. Jadi selama pekerjaan inti dari Pak Slamet ini off, masih terbantu oleh Masih Payungi. terbantu oleh Payungi. Emang luar biasa sih Payungi. Bahkan di Payungi ini merupakan apa ya? Istilahnya itu Apa itu, Pak? ada istilahnya itu aura, istilahnya kebahagiaan tersendiri di situ. Iya, Di situ. benar-benar. Jadi di situ itu kita itu dagang, ya nggak mungkin lah namanya dagang, kita yang kita kejar kan hasil Ya, untung. betul. Tapi di situ dengan adanya untung, kadang kan cuaca hujan, gerimis dibagi, faktor-faktor dibagi faktor cuaca. Kita kadang-kadang pedagang yang harusnya habis, jadi nggak habis. Jadi Nah nggak di situ kami tetap happy, Iya. tetap happy. Itu istimewanya pedagang-pedagang Nah, Payung itu tetap ya kan? happy kita. Walaupun meskipun ini ya mereka udah bersyukur lah. Oh, minggu kemarin udah rame. Udah Sekarang rame. kalau misalnya kena dampak hujan pun ya nggak masalah, Nggak rezekinya masalah. udah dikemarin, Rezekinya bagi-bagi udah gitu. dibagi. Dan yang dari cara berbagi-bagi inilah yang buat kita tetap bahagia. Tetap bahagia, kita tetap semangat. Nah, semangatnya di situ semangatnya di situ tuh kita ada kekompakan. Di Payung itu banyak kekompakan. Dari istilahnya yang terkecil, dari istilahnya pakaian seragam kita. Dari kita dagang aja kita ditentukan. Iya, betul, Nah, ditentukan harus pakai ini. Nah, di situ juga mengandung wibawa kita dagang. Nah, mengandung daya tarik.
Jadi gitu semakin itu. ya ibarat gini ada SOP lah ya kan standarnya. Jadi pasar payung juga punya standarnya gitu Iya. buat menarik para pengunjung juga betul. Nah, apa Pak Slamet nih ya kan? Tadi itu kan banyak yang bilang itu bahwasannya Pak Slamet ini terkenal dengan lelucon yang jenaka nih, ya kan? Kok bisa sih Pak Slamet, seorang Pak Slamet nih, ya kan? Kalau orang nggak tahu pasti nggak tahu nih apa guyonannya kayak gimana. Kok bisa guyonannya selelucon itu gitu ya? Bisa membuat tertawa para ya teman-teman semua lah. Wah, Terima kasih. ada kopi udah jadi gila luar biasa nih bocil kematian nih. Ini yang manis, ini yang sedang. Sambil kita ngopi, oke. Boleh diseruput. Jadi begini. Oke. Kebetulan istilahnya saya dalam pekerjaan di proyek di apapun itu saya selaku apa ya bisa dikatakan kalau yang bahasa kerennya ondernya lah istilah yang jadi di situ itu istilahnya itu banyak tenaga saya itu mungkin ada puluhan orang. Nah disitulah aku menciptakan gimana caranya supaya pekerja itu di situ jangan selalu tegang. Menghadapi pekerjaan yang sulit apapun jangan terlalu tegang. Nah disitulah akan saya coba untuk kasih humuran, bercandaan, Ya, betul. bercandaan. Jadi biar nah nggak dari tegang. situ biar nggak tegang. Nggak kesuh juga kalau kerja tuh ya. Aslinya sebenarnya dari situ. Belajarnya aslinya dari Belajarnya situ. dari situ. Ada Semenjak dari jadi situ. founder ataupun ngambil tender buat proyekan. Untuk tenaga itu biar damai gitu loh. Oh, iya. Biar damai. Di saat kita istilahnya itu haus atau apa, kebetulan namanya istilahnya kita kerja di tengah jalan, di apa namanya kerjanya proyek jalan. Nah, di situ gimana jangan sampai tegang, jangan sampai istilahnya itu rasa hausnya, rasa laparnya itu biar terlipur. Nah, itu kita humor. Kita humor. Contoh kita cerita candanya. lucunya nih. Yang cerita lucu nih kalau contoh nih. Pak Slamet nih punya apa namanya? Karyawan nih ya kan banyak. Ini udah mulai kesuh. Contoh nih memberi humoran itu kayak gimana? Memberi humornya itu di situ tuh istilahnya itu kita itu sebenarnya belajar mengikuti orang-orang tua dulu. Kita ngasih istilahnya itu ucapan atau istilahnya istilah zaman dulu. Istilah zaman dulu seperti istilahnya itu guyonan atau apa seperti jalaran tresno saka kulino. Itu untuk bahasa Jawanya. Nah, seperti itu. Nanti di situ istilahnya ada apa ya? Ada seperti pantun-pantun, ada apa? Ya cuma seperti itu. Pantun-pantun gitu ya. Seperti kita istilahnya kadang-kadang kita itu apa ya? Buka teka-teki. Buka teka-teki yang istilahnya teka-teki kolot. Teka-teki zaman dulu, teka-teki tua, teka-teki lama. Jadi kadang-kadang anak-anak baru itu nggak tahu, kita kasih tahu. Nanti yang judulnya itu istilahnya jerumusnya seolah-olah istilahnya jurusnya itu omongan kotor, tapi setelah ini enggak guyon. Satu contoh umpamanya istilahnya itu mlebune kaku metune lemes. Nah, itu mlebune kaku metune lemes. Nah, sementara itu kan orang makan tebu toh. Keluar masuk kaku. Kalau masuk lemas. Nah, cuma seperti itu. Seperti aja. Itu kan tebu kan kaku. Dimasukin kaku biar lemas kita lepaskan karena udah kita kunyah. Nah, orang mikir Anda yang berpikiran kotor. Itu katanya kita berpikiran kotor. Itu ada lagi gak Pak lucu-lucuan itu? Karena kan Bapak ini kan terkenal dengan lucunya. Ya, gitu. sebenarnya masih banyak. masih banyak. Tapi kadang-kadang istilah di saat pembicaraan seperti ini kadang-kadang ngeblank. Kadang-kadang ngeblank hilang. Tapi dibahas santai aja Pak. Tapi benar. Loh, sambil ngopi. Sambil ngopi, boleh kita ngopi dulu. Makanya setelah saya ini pengalaman saya bekerja istilahnya itu ini saya setelah masuk di Payungi walaupun di situ statusnya saya itu ngikut istri. Nah untuk dagang itu ngikut istri. Bosnya istri. Maaf ngomong terus terang aja saya sama istri itu ibaratnya itu saya kerja 1 hari digaji. Digaji hari. Tapi bagiku udah senengnya minta ampun. Minta ampun di situ. Karena apa? Di situ kita bisa berbaur
berbaur di sini yang tadinya kita istilahnya nggak kenal sama ini akhirnya jadi kenal, kita bisa ngobrol, bisa tukar pikiran di situ. Nah terus senengnya itu apa, aku setiap dalam satu minggu itu kita diadakan pertemuan. Oke. Pertemuannya di mana? Pertemuannya di Gotong Royong. Gotong Nah di royong. situ itulah kita bisa ngobrol, berbagi. Yang tua di situ kelihatan bisa berubah menjadi muda. Yang istilahnya yang muda bisa belajar tua. Belajar tua, betul. Tapi memang benar di payung itu setiap gotong royong itu kita bisa memahami sikap teman-teman yang lain gitu. Kita memahami. Di situ kita sama teman satu-satunya orang sebenarnya beberapa kali kita pertemuan sebenarnya kita bisa memahami. Oke. Kalau ini begini kita bisa memahami sebenarnya. Nah, setelah kita paham, tahu dengan watak seseorang, nah barulah kita apa yang istilahnya yang dia istilahnya enggak emosi dia atau apa dia itu yang ngatur kita. Kalau berhadapan dengan kita yang ngatur kita, kita harus merendah. Kadang di saat kita tinggi kita merendah. Ya cuman gitu aja, tarik ulur. Betul. Jadi semua suasana tuh bisa kita memahaminya dari karakter teman-temannya. Jadi kita bisa bersikap atau menempatkan diri itu harusnya seperti apa dan bagaimana. Gitu. Benar. Ada kejadian lucu nih Pak, Pak Slamet. Gimana? Pak Slamet ini, ya kan, kenapa sih kalau setiap ada cewek tuh kayaknya ibarat Jawanya tuh mepeti gitu, ya kan? Oh, itu aku kemarin contoh nih ya kan, memang kita nih family gathering nih ya kan, mandi nih, ada cewek lewat pakai, bisa-bisanya ditarik tuh, itu terinspirasinya gimana itu? Itu begini, kalau masalah itu istilahnya udah bawaan dari lahir. Dari kecil. Itu dari kecil. Aku dari kecil itu memang kalau sama perempuan itu seneng. Iya. Kalau sama perempuan itu seneng dari kecil aku. Hingga sampai setua ini rambut udah mulai ubanan. Tetep kalau namanya sama perempuan masih masih senang. Saya juga dari kecil ya suka sama perempuan. Masa suka sama bapak? Kirain berbeda. Ya enggak. Kirain berbeda. Nah itu bawaan sejak lahir. Makanya aku setiap melihat perempuan. Sebenarnya di situ itu aku sebenarnya di situ itu lihat perempuan cantik atau apa itu istilahnya. Di situ itu sebenarnya itu aku cuman cuman senengnya itu ngeguyoni, bercanda. Sebenarnya di situ itu. Kalau umpamanya dia itu keras bentak saya, ya saya mundur. Iya. Lagi diguyoni tapi malah dibentak ya ciut. Masih ciut. Ciutnya itu bukan karena apa-apa. Ciutnya itu ya kita nengok ke belakang. Oh, di belakang kan ada orang istri. Di belakang ada istri. Itu yang buat ciut ya. Buat Anda para korbannya Pak, semoga Anda menonton, kita hanya bercanda. Oke, jangan baper. Tapi kalau ada yang suka beneran gimana Pak? Kalau ada yang suka beneran gimana? Kalau ada yang suka bener kelihatannya gimana ya? Ya tetap kita berpikir ulang itu. Nah itu anugerah loh. Iya, anugerah. Bener. Anugerah. Masalah istilahnya itu kalau umpamanya sana itu istilahnya itu apa ya? Musibah nggak tahu. Musibah nggak tahu. Tapi kalau untuk yang muda bagi saya kan anugerah. Anugerah. Kalau yang muda suka sama saya itu kan bagi dia kan musibah. Mereka yang suka sama musibah. Iya. Bagi Pak Slamet itu anugerah. Itu berkah itu bagi saya. Berkah. Aduh, Pak Slamet. Jadi Pak Slamet ini udah jadi playboy itu dari lahir, dari kecil. Dari lahir agak ngeri juga. Sebenarnya apa ya? Sebenarnya kalau umpamanya melihat istilahnya itu casing saya yang seperti ini, itu kalau dikatakan playboy itu kurang pas sebenarnya. tapi nyentrik banget nih ya kan, outfitnya Pak Slamet nih, kemeja pakai sweater, kayak orang-orang Korea gitu ya sih? Kebetulan ini tadi kebetulan itu aku dipanggil temen ke belakang SMA negeri, temen suruh main ke sana kebetulan.
kemarin kan hujan. Tuh, aku suruh main ke sana kebetulan ini tadi. Setelah ke sana baru ngobrol sebentar, makanya ya agak penampilan agak keren dikit. ya istilahnya. Ya seperti sini aja istilahnya udah keren kak ini istilahnya. Udah keren banget. Udah nyentrik banget. Udah bisa-bisa ini tadi. Pakai minyak wangi, pakai apa. Pak, ada gorengan Pak, dicobain Pak. Oke, sambil dilanjut. Oke, Pak Slamet ya kan. Pak Slamet nih salah satu penggerak lah bisa dibilang tuh. Kenapa? Karena apa? Karena Pak Slamet ini setiap gotong royong itu pasti tampil utama nih, jadi bintang utamanya nih ya kan. Karena Pak Slamet ini bisa ngasih arahan-arahan, ini harusnya kayak gimana, ini harusnya, tapi nggak lupa dengan diskusi tadi. Harus diskusi dulu. Tapi itulah hebatnya Pak Slamet, bisa membangun banyak gitu kan. Nah, punya nggak sih Pak Slamet harapan buat Pak Yungi ke depannya nih? Wow, banyak banget. Jadi aku kepengen, istilahnya itu kepengen untuk payungi ini itu berkembang dan berkembang jauh, terus istilahnya kita bisa di situ membentuk taman-taman biar istilahnya nanti banyak cewek-cewek. Ya cewek juga itu utama, terus itu nomor satu itu nomor satu. Itu nomor satu. Kata kaca CWK itu nomor satu. CWK juga. Istilah CWK deh. Nah, terus nanti di situ istilahnya itu anak-anak itu yang datang ibu-ibu sama keluarga bawa anaknya itu di sini itu biar nyaman. Seperti istilahnya itu kayak pemancingannya Pak Rido, seperti istilahnya taman apa itu kelinci, seperti itu. Nah, kan kita untuk kedepannya kan bisa pengen mengembangkan lagi loh. Iya, walaupun istilahnya di situ ada ayam dikurungin, itu bikin seneng untuk anak-anak. Nah, untuk kedepannya di situ. Nah, terus taman-taman bunga, walaupun kita istilahnya karena kita ini di sini itu banyak ibu-ibu atau apa, nah di situ itu istilah tanaman kita itu ya bunga, ada beberapa bunga. Nanti di situ ada tanaman istilahnya itu seperti apa cabai, seperti apa yang bisa dimanfaatkan. Oke, jadi selain kita juga buat spot-spot yang baru ya kan, tempat-tempat apa hiburan yang baru, kita juga manfaatkan lahan untuk perkembangan bersama. Karena di payungi ini kalau bisa di payungi ini istilahnya itu kita kenyang perut, kenyang mata. Jadi di sini kita ini makan perut kita kenyang. Nah, mata kita harus kenyang. Contohnya satu istilahnya, di sini ya istilahnya itu. Kita duduk makan, makannya udah enak, udah mantap. Ada istilahnya itu pelanggan yang lain, rambutnya pirang, cantik. Nah di situ istilahnya itu mata kita kan kenyang juga toh, kenyang. Apalagi di situ kalau ditambah dengan tanaman-tanaman, dengan tanaman-tanaman, dengan hiasan-hiasan tulisan dan lain-lain. Apa nggak tambah kenyang? Akhirnya pulang, perut kenyang, mata kenyang, tidur pun nyenyak. Nah, gitu. Mudah-mudahan seperti itu. Mata kenyang, perut kenyang, hati pun senang. Hati pun ikut senang. Ya, senang ngelihat yang pirang-pirang, yang membuat senang. Tapi Pak Slamet nih kan, selain jenaka juga terkenal apa ya? Istilahnya tuh ya ngopeni lah gitu. Kayak contoh anak-anak muda nih kan. Banyak nih kita nih tim-tim kreatif payungi nih kan. Muda-muda nih punya harapan-harapan nggak gitu buat anak-anak muda juga nih gitu. Jadi begini, untuk anak-anak muda itu istilahnya itu saya dukung terus untuk mengobarkan di payungi. Karena apa? Di payungi ini kita umpamanya maaf ngomongnya kita di sini itu cuman sekedar istilahnya dagang ondol-ondol. Dagang ondol-ondol ibaratnya. Dagang ondol-ondol. Cuman di situ. Tanpa adanya anak muda yang di payung ini ikut istilahnya mengeluarkan. Nah, sekarang kan udah modern. Sekarang itu dikembangkan melalui HP. Istilahnya itu mendukung banget. Itu mendukung banget. Jadi cuman makanya di situ saya sampai kewar-kewar nawarin ini. Itu bukan mutlak saya nawarin itu aja. Itu adanya anak-anak muda ikut mengeluarkan di mensos. Nah di situ itu akhirnya kan orang-orang tahu Pak Yungi itu kayak apa toh. Akhirnya yang dari jauh datang. Seperti ini ternyata nyaman bener. Jadi di Pak Yungi ini
kita itu setiap minggu sebenarnya kalau kita tanggap, kita selalu ada PR. Ada PR selalu. Ada PR, selalu. karena apa? Sementara istilahnya anak muda itu menyebarkan medsos, menyebarkan medsos keluar, denger sama orang Kalianda, payung itu kayak apa toh? Nah, datang ke sini itu dia itu sesuaikan dengan ini medsos itu, dengan medsos itu. Jadi bener juga ada ini, nyaman juga, pelayanannya nyaman, atau pelayanan nyaman, orangnya ramah-ramah, atau kita merangkul, atau persaudaraan. Nah seperti itu. Jadi untuk minggu kedepannya itu apa yang akan kita bikin pengeram-eram lah karo wong Jawa itu. Bikin pengeram-eram itu apa? Kita robah yang tadinya kursi itu istilahnya itu kursi itu cuman satu, istilahnya itu copot satu, kita benerin. Nah, kan akhirnya jadi duduk untuk enak. Kecilnya seperti itu. Jadi selalu ada perubahan, betul. Ya memang faktor dari anak muda itu luar biasa. Sangat mendukung. Karena banyak sih emak-emak, bapak-bapak, terus mungkin Pak Slamet sendiri yang masih kolot internet ya kan. Kalau aku kolot internet. Orang istilahnya apa? SMS aja bunyi aja taunya telepon, setelah hula walah SMS. Lo SMS katanya telepon. Istilahnya ya seperti Gak tahu kalau itu telepon, ternyata SMS. Oke. Aduh, capek saya ketawa ini ya Allah. Karena sekarang makanya itu adanya perkembangan istilahnya itu zaman yang begitu berkembang seperti ini, terus istilahnya anak-anak mudanya itu bisa bersatu sama orang tua kan, orang tua istilahnya itu di belakang, istilahnya pemudanya itu tetap di depan, tetap ini ngayun terus kan. Nah ini itu akhirnya jadi keren banget emang. Oke. Kompak. Mungkin next bakalan banyak pertanyaan lagi kita banyak bincang lagi lah Pak. Oke, terima kasih. Kata-kata Pak buat siap. PKK nih, siap. Podcast Kampung Kopi nih. Podcast Kampung Kopi Solo siap. Kata-kata buat PKK, buat teman-teman semua. Apa nih kata-katanya? Untuk PKK, untuk channel ini. Untuk PKK, untuk Kampung Kopi, ya mudah-mudahan rekan-rekan kita saling berkumpul, ngobrol, tukar pikiran di Kampung Kopi ini, sehingga Kampung Kopi ini akan tambah meriah, akan tambah agar bergerak maju terus di kampung ini. Mari kita saling bertukar pikiran di Kampung Kopi ini. Oke, itu tadi kata-kata dari Pak Slamet. Mungkin hari ini cukup, tapi kita nggak terus putus komunikasi. Kita bakalan terus berkembang. Kita saling kolaborasi nih antara yang muda dengan sama yang tua. Gitu kan. Oke, terima kasih untuk channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk channel ini biar kita terus semangat buat ngembangin video-video, bahkan gagasan-gagasan, mungkin yang lain bakal ada scene-scene yang lain. Salam PKK. Salam PKK. Oke.